Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Eh, Kembali lagi ya di mata kuliah PLC. Sekarang pertemuan ke-7 ya. Kemarin kita sudah belajar banyak. Yang terakhir diferensial ya. Sekarang yang pertama, yang ke-7 ini adalah terkait dengan timer ya. Timer ini juga sering dipakai di beberapa proses di industri ya. Jadi kalau kemarin relay gitu ya. Relay itu ketika saya aktifkan misalnya button, maka coil relay itu akan aktif dan kontak dari relay itu juga ikutan aktif ya. Langsung tanpa ada jeda atau tanpa ada waktu. Nah, di timer ini kita bisa menunda aktifnya coil itu. Aktifnya dari timer itu, aktifnya dari kontak timer itu ketika coil timer itu kita aktifkan. Misalnya 5 detik, 10 detik, 20 detik, dan lain sebagainya. Tergantung dari kegunaan teman-teman di proses industrinya nanti ya. Oke. Kemudian kalau misalnya di PLC Mitsubishi ya, ini menggunakan perintahnya coil, bukan function ya, tapi coil. Lalu untuk address-nya itu T0. T0. T ini adalah indikasi untuk timer, 0 itu adalah value address-nya. Jadi T0 berarti timer ke 0 gitu ya, timer ke 0. Kemudian ada K30, itu adalah fungsi dari atau ini adalah nilai dari seberapa lama koilnya ini bekerja untuk mengaktifkan kontaknya, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau misalnya kontaknya NO, berarti ketika koilnya timernya sudah terhitungnya sampai gitu ya, misalnya 30, berarti 3 second ya, 3 second, soalnya dia persatuan konstanta itu nilainya 100 ms ya. Jadi kalau 30 berarti 3 second, maka setelah 3 second atau setelah sampai 3 second, maka T0 itu akan aktif sehingga Y0-nya nyala seperti itu. Nah, kebalikannya jika eh, kita pengennya tuh ketika koilnya selesai menghitung kemudian Y0-nya padam, kita bisa menggunakan kontaknya yang kebalikan dari yang atas tadi ya. Bisa menggunakan normally close seperti itu. Oke, kalau secara definisi lengkapnya itu ada di sini. Jadi menggunakan coil ya F7 nanti sama kayak aktifkan Y0, hanya perintahnya T0, nanti otomatis kita disuruh mengisi berapa kalimatnya itu ya atau konstantanya itu. Nah, konstantanya itu adalah persatuannya itu nilainya 100 ms. Jadi kalau misalnya kita pengen 5 second ya kita pilih 50 nulisnya. Ketika kita pilih pengennya setengah detik atau 500 ms ya detik 5 gitu. Jadi 5 dikali 100 maka hasilnya 500 ms. Kalau 5 detik kan 50 dikali 100 5000 ms. 5000 ms sama dengan 5s ya atau 5 second. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita coba simulasikan ya. Kita coba open lagi JXWorks-nya. Oke, JXWorks-nya kita open lagi, kita pilih new Vex 5U ya, gini ya, Vex 5U. Lalu kita pilih lagi label. Device. Misalnya di sini tombol 1 gitu ya. Tombol 1. Kemudian kita Y0. Misalnya lampu. T0 juga boleh kita addresskan T0 timer. Sudah selesai, kita coba tambahkan.
Oh, ini X0, ini T0 tak 10 ya, contoh di 1 detik. Kemudian kita insert lagi. Nah, kita ambil kontaknya itu T0. Sama ya kayak relay tadi ya. Di sini Y0. Contohnya gini. Rebuild. Ya, nggak ada error ya. Nggak ada error. Kemudian kita coba running. Simulasi. Select all. Execute. Tunggu ya. Close. Kita coba wedge stop-nya ya. Wedge-nya. Kita insert di sini. X0. Kemudian kita di sini T0. Boleh. Nah, ini value-nya itu akan tampil di sini. Kemudian ini Y0. Oke. Kita coba running. Klik kanan. Debug. Sorry. Klik kanan di mana? Di sini ya. Klik kanan. Debug. Modify. Nah, timernya akan hitung sampai 10. Kalau sudah sampai 10, kemudian Y0-nya aktif ya. Resetnya gimana ya? Ini akan aktif terus nih. Cara resetnya gimana? Cara resetnya coil timer ini harus diputus jalurnya ya. Jalurnya harus diputus atau kita off-kan sebenarnya. Maka dia akan reset lagi kembali ke kondisi 0 nilainya tuh. T0-nya 0. Gitu ya. Ini misalnya timer ini teman-teman tadi misalnya dipakai di aplikasi lampu emergency misalnya. Jadi ketika misalnya ada proses produksi yang stuck atau tiba-tiba ada yang mal, lampu emergensinya nyala kelap-kelip gitu ya, maka bisa menggunakan fungsi timer. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika saya ganti ini jadi NC? Oke, kita new, sorry edit, jadi NC. Kita rebuild lagi ya. Kemudian kita write to PLC. Write to PLC, kemudian execute. Is to close. Yes. Close. Nah, yang terjadi apa nih? Teman-teman bisa lihat ya. Journalnya tuh udah true duluan, artinya dia udah nyala ya, udah nyala duluan. Kemudian ketika X0-nya itu saya aktifkan ya. Oh, ini online dulu. Oke. Maka ketika sudah mencapai 10 nilainya, justru Y0-nya jadi false. Atau ini jadi NO. Ini enggak terlihat ya, saya nggak ngerti kenapa di simulasi nggak terlihat. Harusnya terlihat ya, ketika sudah aktif atau belum. Tapi kalau terhubung langsung dengan PLC terlihat dia ada tanda birunya di sini. Artinya dia aktif kalau ada birunya. Kalau ada birunya berarti dia non aktif. Mungkin itu ya terkait timer ya, sederhananya ya. Teman-teman nanti bisa coba sendiri di rumah terkait coba bikin aplikasi misalnya lampu lalu lintas, kemudian lampu emergency, kemudian lain sebagainya ya, misalnya yang menggunakan timer ya boleh-boleh saja ya, teman boleh pakai untuk mengasah juga terkait dengan program logikanya.
Mungkin dari saya itu saja ya untuk timer. Jadi terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.